Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus berangkat meneruskan perjalanannya. Maka datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil berlutut di hadapannya, ia berkata, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayah dan ibumu." Kata orang itu kepada Yesus, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berilah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan Yesus, orang itu menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyaklah hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-murid tercengang mendengar perkataan itu, tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Para murid semakin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia, hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab bagi Allah segala sesuatu adalah mungkin." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah pepatah mengatakan demikian, "Better go to heaven in rags than to hell in robes." Lebih baik menuju ke surga dengan berpakaian compang-camping daripada menuju ke neraka dengan menggunakan jubah yang indah. Pepatah ini memang lantang bergaung di seantero jagat raya ini, namun sama sekali tidak ada pengaruhnya, karena memang kita manusia sedang terlena dengan buayan dan belayan nikmat budaya materialistik hedonistik. Hidup yang baik, hidup yang bagus, hidup yang indah adalah hidup senang berlimpah-limpah materi. Tidak foya-foya berarti gagal hidup. Sukses sama dengan berfoya-foya sedapat mungkin dan bergelimangan harta. Inilah dogma budaya materialistik hedonistik yang sedang melanda bahkan merasuki hati dan budi kita manusia. Ironi zaman ini semakin menjadi di mana hidup hanya untuk menumpuk dan menimbun harta sebanyak mungkin.
akhirnya orientasi hidup kita manusia menjadi sangat-sangat dangkal, hanya sebatas senang dan nikmat saat ini. Kebahagiaan lantas disamaartikan dengan kesenangan dan kenikmatan jasmani. Urusan rohani bukan hanya disepelekan, bahkan sudah sampai pada tingkat dipinggirkan sama sekali, karena dianggap mengganggu dan merintangi usaha dan tujuan kita manusia untuk cari senang dan nikmat. Pikiran dan hati kita manusia dikerangkeng dan ditelikung pada cita-cita kenikmatan sesaat. Jangan heran atau jangan kaget kalau kerohanian dibilang candu yang hanya membuat kita manusia melayang-layang dan lupa akan tujuan serta cita-cita untuk memperoleh harta dan kesenangan. Kata budaya ini, ketika kita manusia lepas dari kerohanian, barulah kita sadar kalau kita sebenarnya bertambah miskin dan melarat karena terlalu sibuk dengan urusan dunia hayalan. Ditambah lagi dengan mentalitas konsumeristis, maka sempurnalah pepatah ini. Mencintai hidup sama dengan mencintai harta atau mencintai uang. Ada uang, ada senang, ada uang, ada nikmat, ada harta, ada kesenangan. Maka uang dan harta jadi tujuan atau jadi orientasi hidup di dunia ini. Usaha dan kerja pada gilirannya juga hanya diperuntukkan untuk mengumpulkan uang. Hati dan budi, bahkan fisik jasmani pun dibungkus oleh semangat materialistik hedonistik yang diperlengkap dengan mentalitas konsumeristis. Akhirnya Allah dilupakan sama sekali, Allah diabaikan, harta kekayaan pun jadi sesembahan. Kekayaan beralih menjadi berhala baru yang dianggap sama dengan Allah. Harta kekayaan jadi tambatan hati manusia. Hidup pun sepenuhnya hanya diabdikan untuk urusan yang satu ini. Saudara-saudari yang terkasih, uang adalah salah satu topik yang paling sering dibahas di dalam kitab suci. Mulai dari Perjanjian Lama, Kejadian bab 34 ayat 12, sampai dengan Perjanjian Baru, Ibrani bab 13 ayat 15, kata uang atau harta atau mamon diulang sebanyak 5.280 kali di dalam 40 perikop. Dan kata uang, harta atau mamon juga diulang dalam 16 perumpamaan dari 38 perumpamaan Yesus. Sedangkan kata iman dan doa sendiri hanya dibicarakan kurang dari 500 kali. Mamon ialah sebuah kata Aramaik yang berarti uang, laba, atau kekayaan. Yang dimaksudkan tentu uang pribadi, material possessions. Bagi orang-orang Yahudi, kata mamon sebenarnya tidak bermakna negatif atau tidak mengenai harta yang diperoleh secara curang. Kata mamon dalam hal ini sebenarnya berakar pada pengertian harta yang dipercayakan kepada atau harta yang disimpan pada. Pada awalnya orang mempercayakan hartanya kepada bankir untuk dijamin keamanannya. Namun dalam perkembangan selanjutnya, uang atau mamon berubah makna dan arti dari pengertian dipercayakan kepada menjadi dipercayai. Karena dipercayai sebagai sesuatu, maka mamon atau uang atau harta ini mulai dikumpulkan dengan berbagai macam cara. Maka dari itu mamon selalu dikatakan tidak jujur. Tidak hanya karena diperoleh dengan jalan tidak jujur,
tetapi juga karena landasan kekayaan pada umumnya diletakkan pada disposisi atau sikap batin manusia yang menyimpang. Uang atau mamon atau harta sering dihubungkan dengan sifat dan sikap kelekatan dan ketergantungan manusia pada mamon itu sendiri. Dalam dunia Yahudi, cinta harta identik dengan cinta uang, dan ini sering dibahasakan dengan kata pilar guros. Kata pilar guros sendiri adalah gabungan dari kata pilos yang artinya sahabat dan arguros yang berarti perak. Karena itu, yang menjadi kunci pertentangan antara Allah dan harta bukanlah harta itu sendiri atau uang atau mamon, melainkan sikap cinta uang atau sikap cinta harta atau mamon. Mengapa? Karena uang bersifat non-moral. Misalnya, 20 juta rupiah bisa disalurkan untuk memberikan bantuan kepada fakir miskin. Namun 20 juta yang sama juga bisa dipergunakan untuk menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh orang lain. Jadi, nilai moral uang adalah pemakai uang, bukan uang. Uang adalah sarana untuk mencapai kebaikan, bukan untuk menciptakan kejahatan. Cinta uanglah yang membuat manusia berlaku menyimpang. Ketika manusia menginginkan uang sampai merasuki jiwa, maka tidak ada yang mampu mencegah ia untuk mengumpulkan dan menumpuk kekayaan. Uang tidak pernah bermasalah. Yang bermasalah adalah disposisi atau sikap batin manusia terhadap uang. Dengan kata lain, poros masalah bukanlah uang, melainkan hati. Dan inilah mengapa Yesus mengatakan alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara-saudari yang terkasih, Allah dalam kitab suci telah merancang hukum tabur tuai dengan hasil berlipat ganda bagi mereka yang bekerja dengan penuh kesabaran dan ketekunan. Bayangkan jika setiap petani menabur benih dan ia hanya menuai satu buah dari satu benihnya itu. Jika itu yang terjadi, mudah kiranya untuk memikirkan apa akibatnya bagi dunia ini. Namun semuanya telah diatur bahwa satu benih yang ditabur, yang dirawat dengan baik, tentu akan menghasilkan buah berlipat ganda. Dan juga adalah kebenaran bahwa apa yang kita tabur itulah yang kita tuai. Jika kita menanam mentimun, sudah barang tentu kita tidak akan menuai pisang. Jika ingin menuai jeruk, maka harus menanam jeruk. Inilah hukum hidup yang telah ditentukan bagi kita manusia. Hanya saja bahwa dalam kehidupan sehari-hari, kita manusia justru menginginkan yang lebih. Kita manusia tidak pernah puas dengan apa yang ada, dengan apa yang dimiliki, yang sesuai dengan kondisi. Tanpa usaha dan kerja keras, kita manusia sering ingin hidup berkelimpahan. Keinginan yang tak terbatas ini membuat kita manusia terseret masuk dalam arus materialisme, hedonisme yang berpadu teguh dalam mentalitas konsumerisme. Jadi kebahagiaan diukur dengan seberapa jumlah harta yang dimiliki. Kita manusia terpola dengan keinginan untuk mendapatkan semua, rebut semua, dan simpan semua materi. Hidup kita manusia pun seharga jumlah uang. Karena itu pikiran dan tenaga hanya diperuntukkan bagi nikmat dan senang materi. Kecintaan kita manusia pada harta materi inilah yang mengakibatkan kita manusia mengabdikan hidup hanya untuk mamon atau harta materi. Kita lupa harta yang sejati, yakni Tuhan. Kita meminggirkan Tuhan dan menciptakan sesembahan baru, yakni harta.
kita lupa kalau kita sebenarnya membunuh kebahagiaan kita sendiri dengan sesembahan baru, yakni harta. Kita mestinya sadar kalau tujuan siara hidup kita yang sesungguhnya adalah mengumpulkan harta surgawi. Harta dunia, jika dipahami secara baik, sebenarnya adalah sarana dan jalan untuk mengumpulkan harta surgawi. Maka ada baiknya kita merenungkan kata-kata ini. Apa yang dapat dibeli dengan uang? Dengan uang dapat dibeli tempat tidur, bukan tidur. Dengan uang dapat dibeli makanan, bukan selera makan. Dengan uang dapat dibeli rumah, bukan rumah tangga. Dengan uang dapat dibeli kemewahan, bukan gaya hidup. Dengan uang dapat dibeli perhiasan, bukan kecantikan. Dengan uang dapat dibeli obat, bukan kesehatan. Dengan uang dapat dibeli buku, bukan hikmat. Dengan uang dapat dibeli hiburan, bukan kebahagiaan. Dengan uang dapat dibeli hiasan salib, bukan juru selamat. Dengan uang dapat dibeli bangku gereja, bukan surga. Apa yang tidak dapat dibeli dengan uang, Yesus memberikannya dengan cuma-cuma. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah mencintai kami dengan kasih yang begitu besar. Semoga kami pun senantiasa belajar dan berusaha untuk mencintai Engkau dan sesama, melebihi cinta kami terhadap harta kekayaan yang akan binasa. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.